Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Baroratun Nuroniyah, NIM 1930330 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi dari Fakultas Usuluddin. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang bahasa sebagai media untuk kecerdasan anak. Manusia dilahirkan dalam keadaan yang tidak berdaya dan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dalam proses pengenalan, yang diperlukan bahasa adalah sebagai media untuk memahami. Selain itu, bahasa juga dapat meningkatkan intelijensi atau kecerdasan seseorang, dan dengan bahasa kita juga dapat menyampaikan isi pikiran kita kepada orang lain agar dapat dipahami dan dimengerti apa maksud dan tujuan yang kita sampaikan. Bahasa sangat penting untuk diajarkan sejak usia dini. Peran orang tua sangat menentukan bagaimana seorang anak dapat memahami bahasa. Selain orang tua, lingkungan juga menentukan tumbuh kembangnya seseorang. Lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula kepada seorang anak. Bisa meningkatkan kecerdasan anak dan perkembangan bahasa yang lebih baik. Proses perkembangan anak terjadi secara gradual, seperti anak berusia 0 sampai 6 bulan. Pasti dia sering menangis. Mereka menangis untuk menyampaikan peran atau berkomunikasi kepada orang tua. Ia menangis secara tiba-tiba karena dia haus, atau karena biasanya dia lapar, atau karena ketidaknyamanan badan mereka. Yang kedua itu yaitu pada usia 2 sampai 3 bulan. Anak akan mulai mengoceh atau coaching. Ini sebagai bentuk anak berkomunikasi dengan sosial, berinteraksi dengan sosial. Lalu setelah proses coaching atau mengoceh, berlanjut pada proses babbling pada usia 6 bulan. Di sini anak mulai mengeja kosakata dari suku kata tunggal, yaitu seperti papa, mama, dan lain sebagainya. Biasanya proses babbling ini itu terjadi pada sampai umur 8 bulan. Peran orang tua, seperti yang dibicarakan di awal tadi, bahwa peran orang tua sangatlah penting bagi anak dalam mengajarkan berbagai hal. Beberapa langkah yang orang tua lakukan saat berproses perkembangan anak. Yang pertama adalah pengasuhan atau parenting, yaitu orang tua memotivasi anak. Yang kedua adalah komunikasi. Orang tua harus sesering mungkin aktif berkomunikasi dengan anak. Yang ketiga adalah volunteering atau sukarela. Jadi orang tua harus ikhlas dan harus sukarela untuk mengajari anak agar kecerdasan dalam berbahasanya meningkat. Terus selanjutnya yang keempat adalah belajar di rumah supaya aman. Jadi belajar di rumah. Terus yang kelima adalah pengambilan keputusan. Yang keenam adalah berkolaborasi dengan keluarga atau lingkungan sekitar. Cara untuk mendidik atau meningkatkan kemampuan bahasa anak, yaitu yang pertama adalah dengan cara bercerita, metode bercerita. Terus yang kedua itu dengan bernyanyi, yang ketiga bermain, yang keempat adalah berkomunikasi. Terus dengan mengetahui metode dan langkah-langkah yang telah dilakukan termasuk untuk orang tua, maka dalam upaya membangun kecerdasan pada anak menjadi media yang tepat untuk mengantarkan anak agar terbukanya kepikirannya.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata sedikit atau banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.